Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, Saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada salah satu momen terbaik hari ini bagi kehidupan seorang muslim, Ramadan 1446 Hijriah, marilah kita selalu berusaha terbaik untuk menjadikan diri juga orang-orang yang kita kasihi sebagai pribadi-pribadi yang pandai bersyukur atas seluruh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercurah, juga sholawat serta salam kesejahteraan selalu tercurah kepada junjungan serta uswah terbaik umat manusia hingga akhir zaman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau. Pada kesempatan ini pula, pertama, saya berwasiat untuk pribadi, serta perkenankanlah pula untuk berwasiat kepada Bapak, Ibu, serta saudaraku, kaum muslimin dimanapun saat ini berada. Hari ini, kita semua berada di zaman yang boleh dikatakan sangat maju peradabannya. Hal ini ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang kehidupan, terutama di bidang teknologi informasi. Berkat kemajuan ini, seolah kita semua berada di dalam dunia yang tanpa batas. Jika 20 tahun, 20 atau bahkan 30 tahun yang lalu, untuk memperoleh berita atau informasi dari tempat lain diperlukan waktu berhari-hari. Guna memperoleh kabar dari keluarga tercinta, perlu waktu 3-7 hari. Atau guna mengirimkan atau menerima kiriman uang, setidaknya memerlukan waktu kurang lebih yang sama. Namun dengan seiring perkembangan teknologi informasi yang makin hari makin canggih, maka dalam hitungan menit, bahkan detik, saat ini kiriman sudah langsung terselesaikan. Bahkan saat ini anak-anak kita hanya sekedar untuk membeli jajanan gemar mereka tidak perlu berangkat ke warung, namun dengan kemajuan teknologi yang ada, tinggal duduk manis, jajanan favorit datang, hanya dengan modal sentuhan via gawe kesayangan. Berbagai informasi silih berganti bisa kita peroleh dengan mudah, dan dengan adanya kemajuan teknologi ini, pendek kata, berbagai informasi dan keperluan dengan mudahnya kita langsung dapatkan kapanpun kita mau. Perubahan zaman adalah keniscayaan yang tidak mungkin dihindarkan. Tidak bisa pula kita pungkiri bahwa kemajuan teknologi yang terjadi membawa dampak pada seluruh kehidupan kita. Ada dampak positif maupun negatif dalam situasi ini. Berbagai kemudahan hidup sudah kita rasakan. Saat ini untuk tetap terkoneksi dengan Al-Quran misalnya, kita mungkin tidak lagi terlalu bercapek-capek untuk membawa mushaf yang lumayan tebal, tapi cukup dengan memasang aplikasi Al-Quran di gawai kita, sehingga dengan itu kita bisa tetap terkoneksi dengan Al-Quran. Demikian pula untuk informasi positif lain yang kita perlukan. Namun demikian, kemajuan teknologi ini ternyata juga membawa dampak negatif yang tidak pula bisa kita hindari. Kemajuan teknologi informasi menjadi media yang mampu mewadai apapun pemikiran maupun hasrat dari setiap individu untuk menyampaikannya. Hampir di sekalian, kita tengok lini masa elektronik.
banyak banget informasi-informasi yang bisa dikatakan tidak pantas untuk disebarluaskan sehingga diketahui oleh masyarakat luas. Perseteruan, kalimat caci maki, berita-berita yang belum terbukti benarnya sehingga merugikan pihak lain boleh dikata hari ini menjadi konsumsi publik. Saat ini orang dengan mudah mengatakan apa saja yang dimaui tanpa mempertimbangkan baik efek dari perkataannya. Bermanfaatkah apa yang dia katakan atau sebaliknya? Apalagi jika yang mengatakan seseorang dengan pengikut yang lumayan banyak. Istilah zaman sekarang pemengaruh. Influencer bahasa anak zaman now. Dampak inilah yang akhirnya memberikan pengaruh pada perilaku masyarakat umum. Dengan seringnya terpapar informasi, orang akan cenderung berperilaku sebagaimana informasi yang sering dikonsumsinya. Sebagai seorang muslim, bagaimana kita harusnya menyikapi ini? Mari kita perhatikan dan renungkan sejenak firman Allah pada Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang punya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dari ayat ini jelas dan tegas. Bertakwa kepada Allah disandingkan dengan berucap perkataan yang benar. Hal ini mengandung makna sebagai orang yang beriman kita diperintahkan untuk bertakwa pada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Sebagaimana tafsir Al-Waziz yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau adalah pakar fikih dan tafsir negeri Suriah yang menjelaskan, wahai orang mukmin, hati-hatilah dengan siksa Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi maksiat. Berkatalah dengan perkataan yang baik dan benar. Baik dalam menyampaikannya sehingga tidak menyinggung dan benar sesuai dengan keadaannya. Bukan berdasar prasangka yang belum tentu terbukti kebenarannya. Berucap atau mengatakan sesuatu dalam konteks berkomunikasi, terutama pada zaman sekarang, tidak hanya melalui media mulut, namun juga melalui media yang mampu mewakili suara yang bersumber dari hati serta pikiran seseorang. Mari kita perhatikan hadis Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya, siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Melalui rambu-rambu Al-Quran dan hal hadis dimaksud, sudah sangat jelas bagaimana seorang mukmin seharusnya mengambil sikap di tengah arus kemajuan teknologi informasi yang tidak hanya menyajikan hal-hal yang positif, namun juga membawa beserta hal-hal yang negatif. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk cerdas dalam memilah informasi yang memang baik sebagai perwujudan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Imran ayat 102 sesuai kutipan saya di awal tadi. Karena jangan lupa yang namanya ketakwaan itu cabangnya banyak gitu ya. Nah, sehingga nantinya kita tidak akan terjerumus dalam pusaran kemaksiatan karena dengan mudah terpengaruh mengikuti informasi yang tidak baik juga benar. Bahkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 105 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang pendusta. Ditegaskan pula pada salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa salah satu ciri orang munafik adalah bila orang itu berkata yang dikatakan adalah dusta. Sungguh tegas Islam bersikap untuk perkataan yang tidak benar ini. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati dalam berucap dan membuat statement agar selamat dari ancaman Allah dan Rasulnya, serta tidak merugikan orang lain. Dan di akhir, sebagai salah satu perwujudan ketakwaan kita kepada Allah SWT, marilah menjadi muslim yang pintar, juga bijak
dalam menyikapi kemajuan yang terjadi dengan menjadi pribadi Muslim yang hanya menyampaikan atau berucap kalimat yang baik dan benar. Semoga membawa manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.